Banyak orang masih menganggap peternakan itu usaha Halo musiman, teman-teman, modal dan penuh aku risiko. Zuban. Ini Akhirnya, video uang keduaku. habis untuk konsumsi, bukan untuk aset produktif. Oke, kita akan Apa main belakangan Roblox ini jarang disadari? sama Di tengah inflasi yang terus berjalan, usaha dengan Rizky. perputaran Dia harian ada justru aku. paling cepat menjaga nilai uang. Tapi ingat ya, BPS mencatat, kalian dalam tahu beberapa tahun kalau terakhir, inflasi kalau bahan mau pangan lihat muka konsisten aku menjadi salah ke satu penyumbang Rizky, utama kenaikan nanti biaya hidup. like subscribe sampai 1 Artinya apa? juta. Permintaan jalan terus, Iya, tanpa peduli kondisi ekonomi sedang lesu atau 1 ramai. juta. Masalahnya bukan di peluang, masalahnya ada di cara pandang. Banyak orang ingin hasil cepat, Kita main tapi game memilih apa instrumen nih? yang uangnya justru diam. Apakah ini? Sebagian mencoba investasi, tapi lupa bahwa arus kas harian adalah fondasi bertahan hidup. Ada juga yang tertarik beternak, tapi langsung membayangkan kandang besar, ribuan ekor, dan utang kemana-mana. Akhirnya, niat berhenti sebelum dimulai. Aduh, Kalau pola ini terus ini. dibiarkan, akibatnya Ini? jelas. Uang habis sedikit demi sedikit, Janganlah, serem. kesempatan lewat tanpa pernah dicoba. Ah, Dan kita terus berada di posisi yang sama. mana ya? Kerja keras, tapi tidak membangun aset yang bekerja setiap hari. Di segmen ini, saya ingin Cara kamu edit video gimana teman-teman? bagaimana kalau ada jenis peternakan yang bisa Main game apa Dede? hampir setiap hari, bisa dimulai bertahap, dan relevan dengan kebutuhan pasar nyata. Kita main Minecraft aja ya guys. Kita bakal bikin apa? Bikin apa dek? Perputaran uang, Kebun. konsumsi masyarakat. Sebelum kita Iya. dalam, Download dulu Minecraftnya. dengan kondisi kalian hari ini, silakan tekan like, bagikan ke orang terdekatmu, dan subscribe supaya diskusi seperti ini bisa terus kita lanjutkan. Di segmen berikutnya, kita akan bedah dulu akar masalah. Kenapa banyak orang gagal melihat peluang ini, dan kesalahan berpikir apa yang membuat usaha peternakan sering dianggap tidak masuk akal. Sebelum bicara peluang, karena jujur melihat masalahnya. kita Kenapa peternakan yang itu jelas produknya dibutuhkan setiap hari sering gagal memberi hasil maksimal? itu gak bisa beli itu Minecraft soalnya aku nggak ada duit. Ada di struktur Jadi berpikir kita dan cara cari memulai. ini aja. Kesalahan pertama yang paling umum adalah melihat peternakan sebagai proyek besar sejak awal. Banyak orang langsung membayangkan kandang permanen, ratusan ekor, pakan mahal, dan tenaga kerja. Padahal, dalam logika bisnis, skala besar itu hasil dari proses, bukan titik awal. Akibatnya, modal habis di depan, napas usaha pendek, dan sedikit masalah langsung terasa berat. Kita baca aja ya. Kesalahan kedua adalah tidak memahami arus kas. Nanti kita bakal main game ini juga. Karena orang hanya fokus ke panen akhir. Oke teman-teman. Padahal, ada jenis peternakan yang menghasilkan penjualan harian atau mingguan. Telur, susu, kita tungguin yang lagi menginstal. Semuanya bisa menjadi aliran uang. Sayangnya, banyak pelaku hanya mengikuti satu sumber pendapatan, lalu kesalahan ketiga adalah mengandalkan emosi, bukan data. Memilih jenis ternak tetangga atau tren sesaat, tanpa menghitung kebutuhan pasar lokal, siklus produksi, dan biaya pakan. Riset sederhana kita diabaikan, wifi-nya. Cukup dengan mengamati pasar terdekat, warung, pengepul, rumah makan, atau pedagang keliling. Ada juga masalah mindset yang lebih halus. Ingin untung besar tapi tidak mau konsisten. Peternakan menuntut rutinitas, memberi pakan, menjaga kebersihan, memantau kesehatan ternak. Banyak yang semangat di awal, lalu kendor saat hasil belum terasa signifikan. Padahal, usaha berbasis kebutuhan harian justru dibangun dari disiplin kecil yang berulang. Data dari berbagai studi UMKM menunjukkan, usaha dengan cash flow rutin cenderung bertahan lebih lama dibanding usaha yang hanya mengandalkan panen musiman. Bukan karena untungnya selalu besar, tapi karena uang terus berputar. Dan di dunia usaha, perputaran sering lebih penting daripada margin. Jadi, masalahnya bukan di peternakan itu sendiri. Masalahnya ada di cara melihat, cara memulai, dan cara mengelola. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke fondasi yang lebih penting.
Kita akan bangun kerangka berpikir sederhana agar kamu bisa menilai peluang peternakan secara rasional, bukan berdasarkan asumsi atau rasa takut. Sebelum kita bicara jenis peternakan satu persatu, ada satu kerangka sederhana yang perlu kita sepakati bersama. Tanpa ini, peluang bagus pun bisa terlihat rumit. Saya menyebutnya kerangka harian, rutin, dibutuhkan. Prinsipnya begini, Hidup Jokowi. semakin sering sebuah produk dibutuhkan, semakin cepat uang berputar, dan semakin kecil tekanan mental dalam menjalankan usaha. Oke. Dalam logika ekonomi dasar, Jadi. permintaan harian menciptakan stabilitas. Makan adalah kebutuhan primer. Nah, ayo kita main Minecraft. Susu dikonsumsi lintas kelas ekonomi. Artinya, selama manusia makan, pasar tidak pernah benar-benar berhenti. Sekarang kita hubungkan ke arus kas. Jika kamu menabung uang di tempat yang tidak bergerak, nilainya tergerus inflasi. Tapi jika uang itu berubah menjadi aset produktif yang menghasilkan penjualan harian, maka inflasi justru bekerja untukmu, karena harga jual ikut naik seiring waktu. Ilustrasinya sederhana. Bayangkan kamu punya ternak yang menghasilkan 10 unit produk per hari. Bukan soal besar kecilnya dulu, yang penting adalah konsistensi. Dari situ, kamu belajar menghitung pakan, Jadi kalau biaya ada yang perawatan, masuk ke dan sisa wordku, bersih. Besok ulangi, minggu depan ulangi. Di titik itu, usaha mulai bisa diprediksi. Dan sesuatu yang bisa diprediksi jauh lebih mudah dikembangkan. Kesalahan banyak orang adalah mengejar keuntungan besar tapi mengabaikan struktur. Padahal, usaha yang sehat selalu dibangun dari sistem kecil yang stabil. Kalau satu kandang bisa hidup, dua kandang tinggal menyalin pola, bukan menambah masalah baru. Dalam kerangka ini, ada 3 pertanyaan kunci yang harus selalu kamu ajukan sebelum memilih jenis ternak. Apakah produknya dibutuhkan setiap hari? Seberapa cepat bisa dijual setelah diproduksi? Apakah skalanya bisa dinaikkan tanpa menambah stres berlebihan? Kalau 3 pertanyaan ini terjawab dengan jelas, maka kamu tidak lagi menebak-nebak. Kamu sedang membuat keputusan berbasis logika. Kerangka inilah yang akan kita pakai untuk menilai 4 macam peternakan yang berpotensi cuan tiap hari. Bukan yang paling viral, tapi yang paling masuk akal untuk dijalankan secara konsisten. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke inti pembahasan. Kita akan membahas solusi dan langkah strategis, lengkap dengan kerangka praktis yang bisa langsung kamu adaptasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, solusi nyata. Bukan teori, tapi arah praktis yang bisa langsung kamu pikirkan dan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dengan kerangka harian rutin dibutuhkan, ada 4 macam peternakan yang secara logika punya potensi cuan tiap hari. Pertama, kita eksperimen dulu teman-teman. Apakah bisa? Bismillah, semoga bisa ya. Itu warna gimana? Apa dek? Itu kan yang di YouTube itu loh dek. Hah? Ah ini Skluk, namanya Skluk. Jadi katanya salah. Nah ini taruh ini terus peternakan ayam petelur skala kecil. Telur adalah contoh sempurna produk harian. Setiap hari diambil, setiap hari bisa dijual. Langkah strategisnya bukan langsung ekor, bisa. tapi skala yang bisa kamu kontrol. Fokus pada stabilitas pakan dan pasar terdekat. Ada suaranya nggak teman-teman? Pengepul atau tetangga. Kenapa ini penting? Karena telur memberi feedback. Kamu langsung tahu apakah sistemmu sehat atau bermasalah. Kedua, peternakan bebek petelur. Pasarnya lebih spesifik, tapi justru itu keunggulannya. Telur bebek dicari untuk usaha kuliner tertentu dan sering lebih tahan fluktuasi harga.
Strateginya adalah konsistensi kualitas dan relasi dengan pembeli tetap. Banyak peternak kecil bertahan bukan karena skala besar, tapi karena punya pembeli rutin. Ketiga, peternakan kambing atau domba dengan fokus anakan. Ini bukan jual daging menunggu besar. Fokusnya adalah reproduksi dan perputaran anakan. Setiap kelahiran adalah aset baru. Langkah awalnya, pilih indukan sehat, dapat siklus, dan jaga pakan dasar. Di sini uang tidak datang setiap hari secara harian, tapi datang rutin dan terukur, dan itu sangat kuat secara arus. Keempat, peternakan sapi perah skala mikro atau lokal. Di beberapa wilayah, susu segar dijual harian di koperasi atau pelanggan langsung. Kuncinya bukan jumlah sapi, tapi kualitas perawatan. Satu ekor yang produktif jauh lebih Episode berharga kedua, daripada banyak. nanti kita mau bersama Ricky. Sekarang kita rangkum menjadi langkah Apa strategi lagi? sederhana. Mulai dari satu jenis ternak, bukan semuanya. Pastikan ada pembeli sebelum menambah skala. Pecah Cara loh. harus masuk dan keluar, sekecil apapun. Perbesar usaha dan stabil. Contoh simpel, Karena seorang peternak menerapkan ayam suara. kecil yang fokus ke 50 sampai 100 ekor seringkali lebih tenang dan konsisten dibanding yang fokus tapi tidak jelas. Bukan soal besar kecil, tapi terkendali. Di titik ini kita sudah bicara strategi, tapi di segmen berikutnya kita akan masuk ke bagian cara berpikir. Di tempat ini, saya ingin menguji sejenak angka dan kandang. Karena seringkali yang membuat usaha bertahan bukan teknisnya, tapi cara berpikir orang yang menjalankannya. Peternakan dengan potensi jual harian menuntut satu hal utama, konsistensi tanpa drama. Bukan kerja keras berlebihan, tapi kerja yang berulang dan rapi. Memberi pakan tepat waktu, menjaga kebersihan, Terlalu penting. Banyak orang gagal bukan karena usahanya baik, tapi karena mereka bosan. Kita bikin dulu. Aduh, Coba kacang. ajukan pertanyaan ini ke diri sendiri. Apakah saya ingin terlihat cepat berhasil? Atau Wow, benar-benar ingin stabil? amazing. Apakah saya Ini nyaman yang aku dengan cari. proses yang sederhana tapi berulang? Teng 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 Dan apakah teng. saya siap dengan resep, bukan sekedar menunggu hasil? Nah, yang kedua adalah mengatur emosi saat harga bergerak. Lihat. Harga turun, harga pakan, Ada berak. peternak Aduh, parah. yang sudah Tonjok aja. Gak boleh toksik. saat orang lain reaktif, Ini dia tetap bocor. menjalankan rutinitasnya. Pola pikir ketiga adalah ternak sebagai aset hidup, bukan beban. Aset hidup butuh perhatian. Ricky, Indukan yang sehat melahirkan nilai gak baru. boleh gitu. Produksi harian adalah sinyal kesehatan, Ii. bukan sekedar penjualan. Dan yang terakhir, ini soal kesenangan. Usaha ini seharusnya membuat hidup lebih tenang, bukan lebih kacau. Kalau sistemnya membuat kamu stres setiap hari, berarti bukan kamu yang salah, tapi bukan usahanya. Kecilkan skala. Perjelas pasar. Ketika logika dan ketenangan berjalan Ah, juga. kamu tidak akan kecil. Menyesuaikan. Kita akan Kamu melakukan bikin semuanya. yang kayak Bukan sekedar film-film itu. kesimpulan, tapi Teng, kekuatan teng, arah teng, agar apa teng. yang kita bahas tidak berhenti di pikiran, tapi benar-benar bisa kamu pertimbangkan sebagai langkah nyata. Mari kita tarik benang merah pada seluruh pembahasan ini. Masalah utama yang kita bahas sejak awal bukan soal kurangnya peluang, melainkan cara berusaha dan aset produktif. Di tengah kebutuhan hidup yang berjalan setiap hari, usaha yang memiliki perputaran rutin justru Emang belum. Ya dulu sini bang. Di rumah tidur ya. Gak boleh gitu nanti beneran. cuan konsisten.
Seharian, bebek petelur Ntar ya teman-teman. dan stabil. Kambing atau domba dengan fokus reproduksi dan perputaran nafas. 1, 2, 3 lu rekam. Penjualan susu Nanti secara naik. rutin. Ih, diem jangan kayak gitu. Punya Nanti satu kesamaan penting. muka gua nanti botak. Tapi soal uang yang terus Halo teman-teman, ini channel Rizky. strategi tentang mindset. Wah, ini Rizky botak. Jangan tunjukin muka gua, kalau enggak gua tonjok, nggak akan downloadin. Hasil nyatanya Teng teng. kamu membangun aset, kamu melatih cara berpikir sistematis, dan kamu menciptakan sumber penghasilan yang tidak Kan nggak signifikan. bisa. Aduh, Sekarang, saya ingin mengajak kamu berpikir lebih jauh. Dari 4 jenis kebijakan tadi, mana yang paling masuk akal dengan kondisi lingkungan dan kemampuanmu saat ini? Apa Gak satu tahu. langkah kecil yang sebenarnya bisa kamu mulai? Bukan besok. aku stres. Tuliskan pendapat di kolom komentar. Bukan untuk pamer rencana, tapi untuk melatih kebiasaan berpikir. Ini dianglatin. Kalau pembahasan seperti Ntar ini kita coba. relevan Teng dan tereng teng teng. mendukung Yo. subscribe Teng toreng teng. secara rasional dan berimbang. Teng toreng. Ya mati MVP-nya. Yang sedang mencari jalan membangun usaha Apa? tanpa drama berlebihan. Jangan liatin muka gua. Karena pada akhirnya Itit. usaha terbaik bukan yang terlihat hebat di awal, tapi yang Minjem. bisa berjalan dengan tenang Ah, minjem. jangka panjang. Ain gimana? Nanti guys, ulang-ulang. Ada deh. Taruh ya lampu-lampu ini. Dari bantuin. Iya. Pokoknya di atas itunya. Tapi gede. Aduh, turun dulu. Tut 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 tut. Pernah gak sih lo lagi jalan-jalan di lorong sayuran supermarket mewah, terus ngeliat selada hitam komik yang kita incar? Jadi selada, tapi tetap aja deh. Pasti dalam hatinya, wah gampang, ini juga bisa tapi. Tapi jujur deh, postingan Instagram para Ini nanti muncul. Oh ini. Oh, dikirain di Roblox. Ini Craftsman ya. Yalah. Ini Craft A. Craft A. Aku stres. Aku stres. Oh. Ano mendes. Kita ada muka.
aku ya. Ya aku. Kamu udah mati. Standar operasional yang ketat sampai ke urusan packing yang berkesan sedikit. Yang bikin konten sama Dede, yang kontenin. Ya. Yang kontenin. Konten aku. Konten Minecraft lah. Kontenin Dede. Botak. Bapak Ustaz. Kampung. Teng dereng teng teng. Kita lihat bersama-sama. Kok Teng nggak tereng ada? teng teng. Kok nggak ada Minecraft? Woi, woi. Lut, woi. Set, woi. Ready. Gimana? Aku ganti sekali. Penyebab utamanya klasik banget, yaitu gagal Teteh. Bingung. sama pihak supermarket. Bayangin aja, lu mungkin punya Gelombang, ada gelombang. Cara mode itu gimana? Suaranya gua tunjuk dulu lunya. sayur mereka nggak boleh karena itu Batu berisi. padahal desain itu yang asal La 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 yang mana? besar buat dekorasi. Standar mereka itu bukan cuma saja, Iya. tapi soal Kau diam. yang kita jual tinggi, konsumen kelas menengah ke atas. Gak anu kini. Standarisasi ini sengaja dibuat tinggi bukan buat sombong, tapi buat nyari siapa yang beneran serius mau bisnis dan siapa yang cuma mau coba-coba doang. Dari sisi HP-ku. doang. Selain soal standar barang, ada lagi nih hantu yang sering bikin petani kecil merinding, yaitu yang namanya Nilai 100. yang benar-benar bisa jadi predator buat arus kasih kalau nggak pintar-pintar ngaturnya. Banyak UMKM yang saking semangatnya pengen masuk supermarket, mereka main oke-oke aja, pasti bilang ada biaya pendaftaran vendor yang jumlahnya nggak main-main. Belum lagi sistem pembayaran yang dari barang laku dulu, alias konsinyasi. Ada. Itu jebakan Batman kalau modal pas-pasan. Ah, Batman. Harus tetap keluar duit buat Aku nggak ada karyawan dan Minecraft-nya. beli nutrisi. Tapi dulu Bentar dong deh. cair berminggu Padahal atau itu bahkan udah berbulan-bulan. Terlalu tipis ini teman-teman. Bisnis loh, bro. Kalau darahnya macet karena kesalahan di sistem pembayaran supermarket, ya bisa pelan-pelan. Mesti jualan lu laku keras gila. Makanya, jangan cuma silau sama gengsi produk lu ada di supermarket besar. Tapi lu harus hitung benar-benar berapa lama nafas modal lu bisa bertahan di tengah sistem pembayaran yang seringkali nggak memihak ke pengusaha kecil. Ini adalah realita lapangan yang pahit, tapi wajib lu telan kalau lu mau main di liga besar. Lu harus punya strategi finansial yang kuat, biar gak mati berdiri gara-gara jualan laku, tapi duitnya nggak ada di tangan pas lu butuh buat perpanjang masa tanam berikutnya. Ih, kenapa nggak ada Minecraft? Sorry teman-teman. Aku lama sekali ininya.
A few minutes later. Teng tong teng tong teng. Pagi racing mau kalah dari Roblox. Hah? Pagi racing mau kalah dari Roblox. Gua tonjok lo. Lihat. Mana? Kayaknya. Tapi buat sebuah jaminan keamanan pangan. Mereka itu nyari ketenangan pikiran. Ah, Dan proses dengan cara yang ya kita main Roblox. rahasianya. Nah, di sini asal Aku nggak suka pagi racing. Apa tuh? Tem? Dede masuk ke Minecraft. Minecraft. Craftman. Padahal masalahnya cuma karena mereka nggak paham spesifikasi teknis. Gua diam aja loh. Wah, Jatuh. ayo. Kali Ini botak. Kau tonjok juga lo. Tuh. Kalau perlu pakai sistem komputerisasi. Lu harus bisa ngejamin janji pasokan harian tanpa putus. Artinya, kalau hari Senin lu janji kirim 20 set, maka sampai kiamat itu pun lu harus kirim 20 set. Kiamat kecil. Katanya kiamat kecil. Kiamat kecil. Memang ada kiamat kecil. Dan ada tanaman yang siap dipanen dalam jumlah yang stabil. Jangan sampai lu ngalamin fase panen raya, di mana barang lu berubah buang-buang. Ada buah kesukaan Dede. Sampai supermarket lu harus nyari buat ngasih ke pasokan rak mereka. Ayo. Konsumsi pasokan harian ini adalah modal kerja. Buat lu bisa bertahan lama di pedok. Karena itu paling benci kalau harus bertahan. Ya, cuma gara-gara stok tidak stabil kayak emosi remaja. Kita coba bagi tahun balasan tak balari. Sana kadang-kadang dari alasan tak kabari. Gunain strategi branding terbalik. Kamu Dan cerita dan kepercayaan lewat Hah? label kemasan lu. tanpa mikrofon, tanpa earphone, dapat Sendiri atau asal usul produk. nah kangkung bodo amat. Ditanam pakai air apa sampai siapa yang nanam. Nah, lu manfaatin ini dengan masang QR code di kemasan yang kalau di-scan bisa menghasilkan kaos lu yang bersih atau video singkat proses panennya. Ini bakal bikin kurang retail jatuh hati dan ngerasa produknya dibanding kompetitor. Nah, sisa kemudian proses produksi ini adalah senjata ampuh buat menangin hati mereka. Karena lu gak cuma kasih barang fisik, tapi lu kasih jaminan kualitas yang bisa dibuktikan secara transparan. Kalau lu bisa ngebangun hubungan emosional antara petani dan konsumen itu, secara nggak langsung lu lagi ngebangun benteng biar produk lu nggak gampang digantiin sama produk lain yang mungkin harganya lebih murah, tapi nggak punya jiwa dan cerita yang kuat. Ini juga, mereka bakal lebih milih vendor yang punya konsep branding jelas dan profesional daripada yang cuma sekadar kasih plastik polosan tanpa identitas yang jelas. Masalah klasik soal modal yang macet gara-gara sistem pembayaran lama juga ada obatnya. Kalau lu mau sedikit kreatif dalam bernegosiasi soal term of payment atau TOP, lu jangan pasrah gitu aja sama aturan main supermarket yang pembayarannya 30 atau 60 hari. Lu bisa coba manfaatin pihak ketiga kayak fintech lending khusus agribisnis atau skema pembiayaan rantai pasok, supply chain financing. Caranya, lu bisa gunain invoice tagihan dari supermarket itu sebagai jaminan buat dapetin modal kerja instan. Jadi lu gak perlu nunggu cair dari mereka buat lanjut produksi tanaman berikutnya. Selain itu, investasi kecil-kecilan pada rantai dingin atau cold chain sederhana
Itu wajib hukumnya kalau lu mau shelf life produk lu tahan lama dan gak berakhir di tempat sampah supermarket sebelum laku. Cukup dengan punya ruang pendingin minimalis atau box pengiriman yang ada ice packnya. Itu udah cukup buat menjaga suhu sayuran lu tetap stabil dari greenhouse sampai ke tangan buyer. Ingat bro, setiap satu daun yang layu di rak itu adalah potensi retur. Kenapa ini? Bakal motong keuntungan lu. Kok tiba-tiba bolong? Investasi dikit di awal buat pengamanan kualitas daripada boncos di akhir karena barang banyak yang dibuang gara-gara layu kelamaan di jalan. Satu hal yang harus lu tanamin kuat-kuat di kepala, bisa tembus masuk ke supermarket itu baru langkah awal doang. Karena pertempuran sebenarnya itu adalah hanya lu bertahan di rak itu tiap minggu. Supermarket itu punya sistem evaluasi yang kejam banget. Mereka bakal mantau data penjualan minggu lalu. Kalau barang lu cuma jadi penghuni rak doang alias nggak laku, ya siap-siap aja didepak dan diganti vendor lain. Lu harus rajin-rajin cek performa jualan lu. Kalau perlu, lu turun langsung ke lapangan buat melihat posisi produk lu ditaruh di mana. Apakah di tempat yang gampang dilihat orang atau malah di pojokan bawah. Kadang lu juga harus berani kasih promo atau sampling kecil-kecilan biar orang tahu kalau sayur hidroponik lu itu beda kualitasnya. Hancur. Keajaiban barang bakal habis sendiri. Mempertahankan posisi di rak itu soal data. Lu harus tahu kapan hari paling ramai orang belanja sayur dan pastiin stok lu di hari itu selalu segar dan melimpah. Karena sekali konsumen kecewa dapat barang yang jelek dari brand lu, dia nggak bakal mau sama produk lu lagi sih. Terus lu juga harus mikirin gimana nasib rejekan lu. Karena dalam dunia pertanian, nggak mungkin 100% hasil panen lu itu mulus kayak pipi bayi. Pasti ada aja yang Apa? ukurannya Tadi kekecilan dia ngomong atau apa? bentuknya agak miring. Kangkung. Biar sisa panen yang nggak masuk Pipi kualifikasi bayi. ini nggak jadi sampah yang Gak boleh. lu harus mulai diversifikasi ke produk Pipi turunan bayi. yang punya nilai. Jatuh. Lu bisa olah sayur-sayur yang dikurangkan Oh. sehat, vertikale, atau bahkan bubuk Kongsi. Ikan. lebih mahal daripada sayur segarnya. Dengan punya lini produk olahan, Ikan. lu nggak bakal pusing lagi kalau selisih supermarket. Kamu jahat. Karena lu punya kanal penjualan lain Jahat sama yang ikan. semua hasil video lu tanpa sisa. Ini namanya strategi mengubah yang bikin bisnis lu makin resilient atau tahan banting. Karena setiap gram yang lu tanam itu benar-benar duit. Lu maju gara-gara urusan estetika doang. Tapi bisnis lu bakal benar-benar beruji pas lu udah bisa Berisik lah, setiap teman-teman. hasil lu jadi sumber pendapatan yang variatif dan gak cuma bergantung Kenapa aku nggak pencet tadi? Pada akhirnya, visi agropreneur masyarakat itu bukan lagi sesuatu yang paling jago sendiri yang dipakai modern. Tapi soal gimana lu bisa kolaborasi dengan petani lain alias korporasi petani. Lu bayangin kalau lu gabung sama 10 petani hidroponik lainnya. Lu bisa pilih posisi tawar yang jauh lebih kuat di depan manajemen supermarket. Lu bisa bagi-bagi tugas. Aduh, guys, tolongin aku, kepalanya pusing. Soal gimana lu bisa sinkronin antara etos kerja lu sebagai petani yang rajin sama logika efisiensi korporasi yang tinggi dan serba terukur. Kalau lu udah bisa standar mereka, maka dunia kita modern bakal jadi taman bermain yang sangat menguntungkan buat lu. Kesuksesan itu gak datang dari keberuntungan semata, tapi dari aplikasi disiplin lu dalam menjaga kualitas dan And Roblox yuk. Ini dah. Apa itu pencet yang ini? Iya, apa sih lu gaje banget mencet apaan? Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. From high stakes revenge to heart-melting romance. Iya, diam dulu. Possibilities. Endless Love series. Your world, your voice. Crystal clear or data friendly. Smooth streaming on any network. No internet, no problem. Download your favorites and watch whenever, wherever. Download and unlock your next chapter for free. Pernah tidak kamu merasa sudah bekerja keras sebulan penuh? Bangun pagi, berangkat kerja, menghadapi tekanan, menyelesaikan tanggung jawab, melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh.
Tapi entah kenapa ketika akhir bulan datang, uangnya seperti lewat begitu saja. Gaji masuk dan untuk beberapa hari. Kok kayak semua gini terasa Minecraft aman. lu? Rasanya seperti ada ruang untuk bernapas. Kita merasa tenang. Ya gua kagak Merasa bisa. masih banyak waktu sebelum uang habis. Kagak bisa. Tapi kemudian tanpa benar-benar terasa, Kagak satu bisa. persatu pengeluaran mulai muncul. Tagihan, belanja kebutuhan rumah, Kenapa? makan di luar sesekali, langganan kecil yang tampaknya tidak berarti, dan kata-kata minggu demi minggu berlalu, sampai suatu saat kita Kalau gimana? yang menarik, pengalaman seperti ini hanya terjadi pada 1-2 orang. Banyak sekali orang yang merasakan hal yang sama. Bahkan orang yang penghasilannya terus meningkat pun sering mengalami hal yang serupa. Mereka bekerja lebih keras, penghasilannya bertambah, tapi perasaan kekurangan itu tak ada. Seolah-olah uang yang datang tidak pernah menyimpulkan bahwa masalah utamanya adalah penghasilan yang terlalu kecil. Kita sering berpikir, kalau saya mungkin mudah, dan memang benar, penghasilan yang besar bisa membantu. Tapi ternyata uang tidak semudah itu. Berbagai penelitian tentang kebiasaan keuangan menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Masalah terbesar dalam keuangan pribadi seringkali bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan uang itu sejak pertama kali kita menerimanya. 2 orang bisa memiliki penghasilan yang sama, bahkan gaya hidup yang mirip, tetapi kondisi keuangan mereka Ini gua anu tuh. tetapi pada cara mereka menggunakan uang itu sendiri. Bagi sebagian orang, uang hanyalah sesuatu yang datang dan pergi. Ketika ada, digunakan. Ketika habis, menunggu datang lagi. Tetapi bagi sebagian orang lainnya, uang diperlakukan seperti alat, sesuatu yang memiliki arah, memiliki tujuan, dan memiliki peran dalam membangun masa depan. Inilah perbedaan kecil dalam cara berpikir yang dalam jangka panjang bisa menciptakan hasil yang sangat berbeda. Karena itu mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan hanya bagaimana cara mendapatkan uang lebih banyak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah kita benar-benar tahu bagaimana cara membuat uang bekerja untuk kita? Apakah kita hanya menunggu uang datang setiap bulan, lalu habiskan? Atau kita benar-benar mengalokasikan uang, menggunakan bijak, dan membuatnya perlahan bertumbuh dari waktu ke waktu? Di video ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya Game sederhana, apa? tapi sering tidak dijelaskan dengan jelas. Kita akan membahas bagaimana uang yang terlihat kecil hari ini bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Bukan dengan cara cepat kaya, bukan dengan janji keuntungan yang tidak realistis, dan bukan dengan strategi duit yang hanya dipahami segelintir orang. Tetapi dengan cara berpikir yang benar, kebiasaan kecil yang konsisten, dan strategi yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu pendapat kamu. Menurut kamu mana yang sebenarnya lebih sulit, mencari uang atau mempertahankan uang? Coba tulis Jadi jawaban udah kamu di masuk komentar. ke sana. Karena dari pertanyaan sederhana itu, kita akan mulai memahami satu hal penting tentang uang. Dan semuanya biasanya bermula dari satu kesalahan yang hampir Api semua orang tangan melakukan tanpa sadar. selesai. Sejak kecil, sebagian besar dari kita diajarkan satu Keluar. nasihat yang sangat sederhana tentang uang. Jika ingin hidup lebih aman secara finansial, maka menabunglah. Kita mendengarnya dari orang tua, dari guru di sekolah, bahkan dari cerita-cerita tentang orang yang dianggap bijak dalam mengelola keuangan. Pesannya selalu sama, sisihkan uang, simpan, jangan dihabiskan semuanya. Dan sebenarnya, nasihat ini tidak salah. Menabung memang merupakan kebiasaan yang baik, bahkan bisa menjadi fondasi penting dalam membangun Udah, game main aja. Namun, masalahnya banyak orang berhenti tepat di titik itu. Mereka percaya bahwa Ya, gua selama mereka kagak menabung, bisa. berarti mereka sudah melakukan semua yang perlu dilakukan untuk masa depan. Padahal kenyataannya, menabung saja seringkali tidak cukup untuk membuat keuangan benar-benar bertumbuh. Banyak laporan ekonomi menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, harga barang dan kebutuhan hidup hampir main selalu Pokemon. mengalami kenaikan. Artinya, nilai uang yang kita simpan hari ini secara perlahan akan tergerus oleh waktu. Uang yang hari ini bisa membeli banyak hal, beberapa tahun ke depan mungkin hanya bisa membeli sebagian dari itu. Ini bukan karena kita salah mengelola uang, tetapi karena memang begitulah cara sistem ekonomi bekerja. Harga bergerak naik, sementara uang yang hanya disimpan cenderung diam di tempat. Bayangkan sebuah benih yang kamu simpan dengan sangat Diam dulu. maju. Benih itu aman, tidak rusak, tidak hilang. Tetapi selama bertahun-tahun, ia tetap hanya menjadi benih. Ia tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak menghasilkan apapun. Padahal benih sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi pohon yang menghasilkan buah.
Namun potensi itu hanya akan muncul jika benih tersebut ditanam, dirawat, dan diberi kesempatan untuk tumbuh. Uang juga memiliki sifat yang sangat mirip dengan itu. Jika hanya disimpan tanpa strategi, ia memang aman, tetapi potensi pertumbuhannya tidak pernah benar-benar digunakan. Inilah mengapa banyak orang yang sudah rajin menabung selama bertahun-tahun tetap merasa bahwa kondisi keuangannya tidak berubah terlalu banyak. Mereka disiplin menyimpan uang, tetapi uang itu tidak benar-benar bekerja untuk mereka. Sementara itu, orang lain yang memahami cara mengalokasikan dan memutar uang seringkali mengalami pertumbuhan yang jauh lebih signifikan dalam jangka panjang. Bukan karena mereka lebih beruntung, dan bukan juga karena mereka selalu memiliki uang lebih banyak, tetapi karena mereka memperlakukan uang bukan hanya sebagai sesuatu yang disimpan, melainkan sebagai sesuatu yang perlu diarahkan. Bukan berarti menabung itu tidak penting. Justru menabung tetap menjadi bagian penting dalam strategi keuangan yang sehat. Tetapi menabung seharusnya hanya menjadi satu bagian dari gambaran yang lebih besar. Ia adalah langkah awal untuk membangun keamanan, bukan langkah terakhir dalam perjalanan finansial. Setelah uang disimpan dan terasa cukup aman, pertanyaan berikutnya seharusnya mulai muncul. Kemana uang ini akan bergerak selanjutnya? Bagaimana ia bisa bertumbuh? Bagaimana ia bisa membantu kita menciptakan masa depan yang lebih stabil? Masalahnya, banyak orang tidak pernah sampai ke tahap pertanyaan itu. Yang nggak tahu. Sudah melakukan hal yang benar, Matiin. tidak ada strategi lanjutan, Sini. alokasi yang jelas, dan tidak ada rencana bagi Bukan botak. Matiin HP-nya. kehilangan arah tanpa benar-benar menyadari. Karena sebenarnya langkah paling penting dalam mengelola uang bukan hanya menyimpannya, tetapi memahami bagaimana cara menempatkannya sejak awal. Dan di bagian berikutnya, kita akan melihat sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana orang-orang yang stabil secara finansial sebenarnya memandang uang dengan cara yang sangat berbeda. Jika kita memperhatikan orang-orang yang kehidupannya terlihat stabil secara finansial, Yang nggak tahu deh. muncul dari cara mereka berbicara tentang uang. Mereka jarang sekali menekankan kata hemat secara berlebihan. Mereka tidak selalu hidup Guys, bantuin aku guys, aku pusing kepalanya, lemes. sebaliknya, Terus yang sering mereka bicarakan justru adalah kenapa dek? mereka. Uang bukan hanya sesuatu yang harus dijaga agar tidak habis. Uang adalah sesuatu yang harus diarahkan. Karena pada akhirnya, uang bukan sekedar alat untuk membeli barang, tetapi alat untuk menciptakan pilihan dalam hidup. Ketika seseorang mulai memandang uang sebagai alat untuk menciptakan pilihan, cara mereka mengambil keputusan finansial biasanya berubah. kamera ini. Atau tidak. Mereka mulai bertanya, jika uang ini saya gunakan Katanya mau ngerekam. Katanya mau jadi itu. biasanya memiliki satu Apa sih? Orang rekam. Katanya mau bikin video.